Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu dan Shalom. Senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Minggu 14 Agustus 2022, dan bacaan kita Yesaya 5 ayat 8 sampai 24. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Kau betapa luar biasa mengasihi kami, menuntun dan menolong perjalanan hidup kami. Dari peristirahatan kami semalam hingga pada pagi hari ini, Engkau memberikan hari baru untuk kami. Di hari Minggu Raya ini, pagi ini kami rindu membaca firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Mampukan kami mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 24. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur dan 1 homer benih. Akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan beterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Amin. Tema kita, dengarlah peringatannya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, konsekuensi terhadap sebuah pelanggaran adalah hukuman. Jika tidak demikian, maka orang akan semakin bebas melakukan kehendak hatinya. Persoalannya adalah banyak orang yang sudah tahu bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran,
namun tetap saja melakukannya. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mengalami hukuman karena melanggar, namun ketika ia sudah bebas, kembali lagi melakukannya. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pilihan Allah, sebagaimana yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Dalam perjanjian Allah, kepada mereka telah ditetapkan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan dan ditaati. Kepada mereka juga telah ditegaskan tentang konsekuensi yang akan diterima jika mereka tidak taat kepada ketetapan Tuhan. Namun yang terjadi, bangsa itu sering memberontak dan secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan dengan menyembah kepada berhala. Untuk itulah Yesaya diutus untuk memperingatkan mereka, dan bahkan Yesaya menyebutkannya sebagai orang celaka. Secara rinci disebutkan pelanggaran mereka, keserakahan, hidup dalam pesta pora dan kemabukan, kebohongan, memutarbalikkan fakta, licik dan culas, dan lain-lain sebagainya. Saudara, sebagai konsekuensi pelanggaran mereka, Tuhan dengan tindakannya yang adil menghukum mereka melalui pembuangan ke Babel. Hukuman Tuhan adalah dengan maksud memperingatkan umatnya untuk kembali bertobat. Apakah kita menunggu untuk dihukum? Tentu tidak. Karena itu dengarlah peringatan Tuhan. Lakukan ketetapan-ketetapannya. Segeralah bertobat dan jangan mengulangi lagi, sehingga murka Tuhan tidak ditimpakan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa besar cinta kasih-Mu ya Tuhan. Dalam kesempatan pagi ini Engkau menjumpai kami, memperdengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bila kami teguh dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini, dalam minggu raya memasuki ibadah minggu. Tolong kami sehingga kami menikmati persekutuan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, majelis gereja, semua yang bertugas dalam pelayanan hari ini berkati. Berkati pemerintah bangsa negara ini, berkati pemimpin-pemimpin kami, anugerahi hikmat, menjalankan dan menegakkan keadilan, kebenaran di negara kami ini, menuju kepada kesejahteraan, negara yang bermartabat. Kami berdoa umat Tuhan yang bersyukur karena ulang tahun hari ini berkati, yang menikmati kasih Tuhan dalam keberhasilan, sukacita mereka Tuhan sempurnakan. Kami berdoa yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul dan menghadapi kesulitan, teguhkan mereka ya Tuhan Allah. Orang tua kami menikmati hari tua berkati. Bahkan kami berdoa yang mencari pekerjaan, nyatakan yang terbaik bagi setiap mereka. Anak-anak-Mu dalam pendidikan Tuhan berkati. Bingkai kami dengan kasih-Mu hari ini ya Tuhan, dan kami terus menikmati anugerah-Mu. Ini doa kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan berkati kita hari ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.